mahasiswi Magister Manajemen dari Universitas Ciputra Online. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek bisnis yang akan saya jalankan dengan metode efektuasi. Untuk membuat proyek bisnis berdasarkan efektuasi, terlebih dahulu saya ingin menekankan bahwa fokus dari efektuasi itu sendiri adalah proses berpikir dan tindakan yang dilakukan. Tentu saja harus sesuai dengan prinsip efektuasi, seperti memulai dari apa yang kita miliki, menentukan batas kerugian yang wajar, memanfaatkan segala kemungkinan yang ada, kemudian berkolaborasi dan juga mengendalikan apa yang dapat kita kendalikan. Proyek bisnis yang saya rencanakan adalah mengenai usaha catering, berdasarkan pada bisnis keluarga saya sendiri, yaitu bisnis kuliner. Usaha kuliner yang dijalankan oleh keluarga saya adalah usaha kuliner yang menjual nasi kuning dan nasi uduk yang buka pada pukul 9 malam hingga 2 dini hari. Dan usaha ini pure dijalankan di rumah saja dan hanya untuk pelanggan yang datang untuk membeli. Maka dengan pemikiran efektuasi, saya berencana untuk membuat proyek bisnis usaha catering. Dan proses dari proyek bisnis ini akan saya jelaskan secara urut melalui langkah yang sistematis sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan fokus dan segmen pasar yang ingin disasar. Fokus serta segmen pasar dari proyek bisnis ini adalah instansi, sekolahan, dan juga karyawan yang bekerja di pabrik atau perusahaan lainnya. Yang kedua adalah mendata sumber daya yang dimiliki, yaitu terkait dengan dana yang dimiliki, kemudian orang-orang yang akan terlibat dalam proyek bisnis ini, dalam hal ini pastinya keluarga saya sendiri, dan yang ketiga adalah waktu yang dipersiapkan untuk menjalani proyek ini. Yang ketiga adalah menentukan batas bawah. Dalam kondisi apakah usaha ini akan dianggap gagal? Apakah melalui perhitungan rata-rata omset atau modal maksimal yang dipertaruhkan? Yang keempat, seiring berjalannya usaha, pastinya banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi, seperti butuh izin usaha khusus, kemudian standar makanan yang diinginkan oleh customer, dan penawaran kerjasama di luar usaha. Dan apapun yang akan terjadi akan dipandang sebagai peluang serta hal positif yang akan dihadapi. Yang kelima, setelah usaha ini berkembang, tentu saja kita perlu penambahan modal yang bisa kita peroleh dari bank. Kemudian jika ada penawaran kerjasama atau join dari pihak luar, serta tawaran untuk ekspansi di kawasan lain, perlu kita pertimbangkan potensi ini dan kita eksekusi dengan baik. Yang keenam, pada kenyataannya, banyak sekali hal-hal yang harus kita kategorikan ke dalam controllable dan uncontrollable situation. Dan fokuslah pada hal yang dapat kita kendalikan, seperti komplain dari customer terkait rasa, menu, cara pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Demikian proyek bisnis dengan penerapan efektuasi yang dapat saya presentasikan. Sekian, terima kasih. Apa jualannya mulai jam 11 malam, tapi selalu ramai dan antri kayak gini guys. Waduh. Halo Pontianak. Nah, Kopon rekomendasian kalian salah satu kuliner malam dan tersembunyi yang ada di Kota Singkawang. Kalian udah pada tahu belum? Atau pernah cobain? Nah, jadi lokasinya ini kalian cari aja Toko Obat 33. Nah, di sampingnya ini ada satu jalan guys. Kalian masuk aja, nanti nggak terlalu jauh, posisinya di sebelah kiri ya guys. Nah, ini dia guys. Oke guys, jadi Kopon penasaran dan pengen cobain kuliner malam satu ini guys. Soalnya mereka mulai jualan dari jam 11 malam sampai jam 3 subuh aja guys. Nah, yang bikin uniknya ini, kondisi makin malam, malah pembelinya makin ramai loh guys. Padahal menu mereka cuma nasi kuning dan nasi uduk aja guys. Dengan pilihan topping nasi kuning yang hampir sama pada umumnya nasi kuning yang ada di Kota Singkawang ya guys. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa bisa ramai kayak gini guys? Nah, buat kalian yang udah pernah cobain atau punya pengalaman saat ngantri beli nasi kuning mereka, jangan lupa komen ya guys. Oke guys, nah ini dia penampakan nasi kuningnya. Untuk harga mulai dari 15.000 sampai dengan 25.000 ya guys. Untuk cita rasanya menurut Kopon worth it buat kalian cobain. Soalnya rasanya enak, wangi. Nah, yang Kopon suka ini ayam gorengnya guys. Ayamnya meresap dan lembut dan berasa banget. Nah, untuk sambalnya ini tipikal yang pedas ya guys. Oke guys, sekian review Kopon. Jangan lupa kalian cobain ya guys. Bye bye.